Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Amin, semuanya sehat ya. Saya doakan semuanya anak-anak Tuhan, baik di rumah, kalian semuanya tetap sehat. Mari anak-anak, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang nanti kita akan dengarkan bersama-sama, mari kita terlebih dahulu memuji nama Tuhan dengan nyanyian Selamat Pagi Tuhan. Mari anak-anak, sudah bisa semuanya ya. Mari. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari kita akan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita berdoa anak-anak ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pada pagi yang indah ini kami bersama anak-anak-Mu yang ada di rumah ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami sehingga firman-Mu ini akan menjadikan kekuatan bagi iman kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami, jauhkan daripada penyakit virus yang menakutkan ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini selalu bersukacita. Untuk itu Tuhan, kehidupan kami, anak-anak kami semuanya, baik yang ada di rumah, kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Pada saat ini bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami, jauhkan daripada roh jahat yang akan menggoda di dalam kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan sekali lagi dengan nyanyian Aku Diberkati. 1, 2, 3. Aku diberkati. Bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Eni. Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Benik harap anak-anak dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu dan membaca Alkitab kita akan mengawalinya dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambilkan dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Anak-anak bisa membuka Alkitabnya di rumah. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka
Kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke tepi sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Dan ayat nasnya diambilkan dari Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Anak-anak, setelah kita membaca Ratapan 3 ayat 22-23, Benik akan bercerita. Tapi sebelumnya, Benik akan bertanya kepada anak-anak. Pernahkah anak-anak melihat sebuah sungai? Ya, tentunya banyak ya dari kita yang sudah pernah melihat sungai. Pertanyaan berikutnya, pernahkah anak-anak menyeberangi sungai? Mungkin ada yang sudah dan ada yang belum ya. Ketika anak-anak akan menyeberangi sungai, anak-anak harus berhati-hati. Dan sebaiknya anak-anak didampingi oleh orang dewasa, baik itu ibu, ayah, kakak, atau orang lain yang bisa melindungi kita. Terlebih kalau sungai itu alirannya deras dan sungainya dalam. Bila anak-anak tidak hati-hati, anak-anak bisa tergelincir, bisa jatuh, dan bahkan anak-anak bisa tenggelam. Pengalaman menyeberangi sungai juga dialami oleh bangsa Israel. Di dalam bacaan Yosua 3 ayat 7-17 diceritakan, saat itu bangsa Israel akan menuju tanah Kanaan. Tetapi di dalam perjalanan, bangsa Israel menemukan sebuah sungai. Sungai itu luas dan dalam. Sungai itu adalah sungai Yordan. Setelah 3 hari bangsa Israel berkemah di tepi sungai Yordan, bangsa Israel belum juga menemukan cara bagaimana mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Karena
Karena bangsa Israel tidak mempunyai perahu. Bangsa Israel tidak bisa semuanya berenang dan Sungai Yordan tidak memiliki jembatan. Di tengah kebingungan, kepanikan, dan ketakutan bangsa Israel, Yosua, sang pemimpin perjalanan bangsa Israel, memberikan sebuah jawaban. Yosua memberikan sebuah jawaban, yaitu tabut perjanjian. Karena perintah Tuhan, Yosua menawarkan tabut perjanjian untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Tapi pertanyaan kita, bagaimana ya sebuah tabut perjanjian itu bisa menyelamatkan? Tabut perjanjian adalah sebuah peti kayu yang dilapisi oleh emas dan di dalamnya terdapat 10 hukum Tuhan. Atas perintah Tuhan, Yosua menyuruh beberapa imam untuk memikul tabut perjanjian menuju Sungai Yordan untuk menyeberangi Sungai Yordan di depan bangsa Israel. Dan yang terjadi setelah para imam yang membawa tabut perjanjian itu menapakkan kakinya di tepi Sungai Yordan, tiba-tiba air menjadi surut. Tepat di mana para imam menapakkan kakinya menjadi kering. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan dengan selamat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari kisah Yosua 3 ayat 7 sampai 17 menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak berkesudahan. Tuhan adalah sumber pertolongan. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan berkuasa untuk mengendalikan seluruh bumi. Dengan kuasanya, Tuhan sudah mengeringkan Sungai Yordan. Dengan kasih-Nya, Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak tahu bahwa Tuhan juga mengasihi kita? Tuhan juga menolong kita? Nah, ada pertanyaan ini. Pernahkah anak-anak sakit? Ya, ketika anak-anak sakit, maka orang tua kita, ibu, ayah, itu akan membawa kita ke dokter. Dan dokter akan memberikan kita obat. Setelah obat kita minum, kita menjadi sehat. Tahukah anak-anak, bila dokter dan obat itu adalah bentuk pertolongan Tuhan. Lewat obat-obatan, kita bisa menjadi sehat. Dan kehadiran Tuhan tidak hanya ketika kita di dalam kesusahan saja, ketika kita sakit. Ketika anak-anak dalam kesukaan, dalam kegembiraan, Tuhan juga hadir. Buktinya apa? Misalnya, ketika anak-anak berulang tahun, tentunya banyak ya di antara anak-anak yang mendapatkan hadiah, baik itu dari ayah, ibu, kakak, saudara, ataupun teman-teman yang ada di sekitar kita. Hadiah-hadiah yang mereka berikan itu juga wujud kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita lewat orang tua, saudara, dan teman-teman kita. Nah, dari cerita ini, dari kisah ini, kita juga diajarkan, kita tidak hanya mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, tetapi kita juga bisa berbagi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan. Misalnya, dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mengasihi sesama, mengasihi orang tua. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Siap ya menjadi anak-anak yang hebat? Anak-anak yang senantiasa bersuka cita. Anak-anak yang senantiasa mensyukuri berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan memberkati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita akan berkat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sembari kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan
dengan pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Dan kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami firman untuk menjadi pedoman pada kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang senantiasa bersyukur akan berkat Tuhan. Saat ini kami juga membawa persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, jadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian anak-anak sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk aktivitas hari ini, kita akan menuliskan berkat Tuhan. Bila bangsa Israel diberkati Tuhan dengan pertolongan menyeberangi Sungai Yordan, sekarang, anak-anak bisa menuliskan berkat-berkat Tuhan yang sudah anak-anak terima. Berkat Tuhan itu misalnya, orang tua yang baik, makanan yang bergizi, kesehatan yang prima, atau hal-hal lain yang sudah anak-anak terima dari Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu bisa anak-anak tulis pada selembar kertas, kemudian anak-anak hias sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.